bagaimana konsep dari antara kuliah dan menikah ya. Sudah dicontohkan juga dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana pandangan Islam terhadap kedua hal tersebut. Nah, mungkin untuk menambah pengetahuan kita teman-teman di sini akan dibuka sesi tanya jawab. Nah, kebetulan di sini semuanya perempuan nih pemateri kita, jadinya sangat menarik sekali ya, di mana kedua hal ini sebagian besar menjadi kebimbangan khususnya kita sebagai perempuan gitu. Oke, silakan, mungkin hanya ada satu pertanyaan ya karena waktunya sudah menjelang asar. Silakan yang paling belakang. Oke, silakan disebutkan namanya terus apa pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novi Wildasari dari STKIP. Di sini pertanyaannya, lalu kan tadi sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan nih sebagai mahasiswa gitu kan? Apakah kuliah dulu? Apakah kita selesaikan kuliah kita dulu? Atau misalnya nih ketika ada laki-laki yang soleh, misalnya menurut kita nih yang melamar kita gitu kan, apakah kita harus menerimanya gitu? Nah, sedangkan kita tahu juga di zaman sekarang banyak yang misalnya kuliah gitu ya, banyak yang kuliah tapi di sisi lain juga pacaran gitu, atau misalnya nggak pacaran tetapi kayak pacaran gitu ya. Nah, itu gimana sih harusnya kita bersikap gitu? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya. Oke, mungkin untuk persingkat waktu kami persilakan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baiklah, pertanyaan yang luar biasa. Satu tapi luar biasa. Bagaimana cara menyikapi ketika ada laki-laki yang luar biasa yang soleh? Nah, dalam ulama ada yang pernah bertanya kepada ulama. Ulama ini menjawab, ini bukan saya, tapi ulama yang menjawab. Ulama tersebut ada seorang laki-laki yang bertanya, ya abun. Kalau bahasanya abun itu antara guru dengan murid. Abun. Yang bertanya ini perempuan. Ya, abun. Saya tertarik dengan laki-laki. Saya tertarik dengan laki-laki yang begitu luar biasa. Tapi orangnya tidak ganteng orangnya, tapi hatinya luar biasa, ilmunya luar biasa. Nah, pada saat itu lalu menjawab ulama ini, ketika hasratmu, jiwamu sudah terpenuhi dengan keyakinan yang ada pada dirimu, maka menikahlah. Ketika mudarat lebih besar daripada keadaan yang ada, maka menikahlah. Itu jawaban ulama untuk menjaga yang tadi larinya takutnya zina, ya, tidak sabar, ya. Maka ulama tersebut harus menjawab menikahlah dengan satu persyaratan yang diberikan, harus yang ada dalam hatimu adalah tertanamnya akhlak. Jika akhlak untuk menaati suamimu nanti tidak ada, maka jangan dulu menikah. Ketika sudah sempurna dengan ketaatan yang ada, maka menikah. Ya, ada juga antara ibunya dan anaknya.
ibu ini ingin menikahkan anaknya dengan si fulan misalnya. Terus tetapi anaknya ini belum mau menikah, masih kuliah. Tapi ibu ini nonton. Tapi itu melihat ketika apa yang ditakuti ibunya, ditakuti adalah pandangan zina. Jika itu lebih baik, maka menikahlah dengan satu syarat lagi, siap untuk membiayai melanjutkan perkuliahan tersebut. Jika tidak siap, ya dipertanyakan lagi, tulis surat atas materai, siap untuk melanjutkan. Kalau tidak tulis nanti kan bisa dilanggar. Zaman-zaman sekarang ini, saya siap apapun yang kamu mau, saya siap membiayai setelah saya menikah. Tahu-tahunya tidak. Setelah menikah, jadi apa menikah apa yang menjadi? Jangan sampai segitunya. Jangan sampai seperti itu. Buat apa kuliah? Buat apa kuliah? Jadi apa nanti di saat selesai kuliah? Makanya kalau siapa yang ingin menikah, besok harus buat surat perjanjian. Perjanjian apa? Adik-adik yang tahu? Ya, sekilas. Baik, gimana? Sudah atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini kan biasanya memang kita tahu kan banyak yang ini di satu sisi misalnya memang kan tadi kita diarahkan kalau misalnya itu merana kayak misalnya kita takutnya kan zina gitu ya, lebih baik menikah gitu walaupun kita sedang kuliah dengan syarat melakukan misalnya wedding agreement lah gitu kalau bahasa kerennya sekarang gitu. Nah tapi gimana kalau misalnya kita sebenarnya belum siap gitu, tapi lebih memilih kayak pacaran, maksudnya banyak yang memilih pacaran, nanti aja lah nikah gitu, pacaran gitu, atau Hukumnya gimana? ya itu gimana sih? Kalau pacaran kan sudah tahu hukumnya, tidak boleh. Ya. Pacaran. Makanya sekarang itu bukan nama pacaran lagi. Apa namanya? Ta'aruf sekarang melebihi pacaran lagi. Ya, banyak orang yang ta'aruf tapi melebihi pacaran. Tapi ada batasnya. Ta'aruf. Ta'aruf itu istilahnya kita tidak memiliki, hanya mengatakan ta'aruf. Kita coba dengan bismillah. Tapi kita bismillah tadi. Bismillah ya sebut bismillah. Pasti ada jalan. Ya, kita pacaran sudah gitu. Nah, gimana? Sudah ya? Oke, teman-teman, karena waktu kita sudah terbatas dan sekarang juga sebentar lagi mau azan ya. Nah, itu tadi beberapa materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita terkait dengan kajian pada siang hari ini. Semoga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tentunya bisa menjadi sebuah referensi untuk kita dalam mengambil keputusan apa